Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ibu ingin memaparkan materi tentang perkembangan anak. Perkenalkan, nama saya Gisri Wulandari. Saya Agung Tiarani. Dan saya Rizky Ariana. Dan saya Weni. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Kedua atau yang B, yaitu perkembangan semasa hidup. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik meliputi beberapa aspek, yaitu sistem syaraf yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Kemudian, otot yang mempengaruhi kemampuan motorik. Dan yang terakhir adalah kelenjar endokrin yang menyebabkan timbulnya pola tingkah laku baru. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan intelijensi, yang mana kemampuan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan emosi. Emosi meliputi perasaan bahagia, suka, duka, dan lain-lain. Perkembangan emosi banyak dipengaruhi oleh perkembangan fisik sistem syaraf yang terdapat dalam otak. Emosi merupakan suatu respon terhadap stimulus tertentu. Kemudian yang keempat adalah perkembangan bahasa, yang mana kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kemudian yang kelima adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, serta melaburkan diri menjadi suatu kesatuan dan saling bekerja sama. Kemudian yang keenam adalah perkembangan kepribadian, yang mana kualitas perilaku individu yang tampak dalam melakukan penyesuaian dirinya terhadap lingkungan secara unik. Manfaat mempelajari perkembangan anak. Ada beberapa manfaat mempelajari perkembangan peserta didik untuk tenaga pendidik, antara lain yaitu poin pertama, mengetahui cara menyikapi peserta didik. Dengan mengetahui perkembangan peserta didik atau sama saja dengan mempelajari karakter peserta didik itu sendiri. Poin kedua, mengetahui karakter masing-masing peserta didik. Selanjutnya, poin ketiga, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Poin keempat, meningkatkan interaksi positif dengan peserta didik. Adapun hal ini secara tidak langsung bisa meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran yang sudah diberikan oleh pendidiknya. Kelima, menentukan metode pembelajaran yang efektif agar suasana pembelajaran berjalan dengan baik. Tahapan perkembangan pada anak itu terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu masa pranata. Masa pranata itu dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama, masa zigot. Nah, pada masa zigot ini dimulai sejak saat konsepsi umur kehamilan 2 minggu. Kemudian yang kedua, masa embrio dimulai sejak umur kehamilan 2 minggu sampai 8 atau 12 minggu masa kehamilan. Yang ketiga, masa janin atau fetus. Masa janin atau fetus itu dimulai sejak umur kehamilan 9 atau 12 minggu sampai dengan akhir pada masa kehamilan. Kemudian, masa janin atau fetus terbagi menjadi 2. Yang pertama, masa fetus ini yang dimulai pada saat minggu ke-9 hingga trimester kedua pada masa kehamilan. Kemudian, masa fetus yang kedua yaitu masa fetus lanjut, di mana masa janin ini dimulai pada saat trimester
trimester kedua hingga akhir kehamilan. Nah, kemudian tahapan perkembangan pada anak yang kedua yaitu pada masa bayi umur 0 sampai 12 bulan, yaitu ketika seorang anak sangat tergantung kepada orang tuanya. Dan pada masa ini tahapannya terbagi menjadi dua lagi. Nah, masa neonatal adalah masa penyesuaian pada lingkungan luar rahim seorang ibu. Yang kedua adalah masa pasca neonatal. Masa pasca neonatal adalah proses perkembangan yang mengalami percepatan, sehingga diperlukan perhatian lebih dalam merawat, seperti ASI eksklusif yang diberikan selama 6 bulan. Kemudian tahapan perkembangan anak yang ketiga yaitu masa toddler, yaitu sejak anak usia 6 sampai 36 bulan, di mana seorang anak berada dalam rentang waktu dari masa kanak-kanak, seperti mulai berjalan hingga seorang anak mampu berjalan bahkan berlari dengan mudah. Yang keempat yaitu masa prasekolah, di mana usia anak-anak itu telah mencapai 5 sampai 6 tahun.